Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Hidayat dengan NIM 12420110803 dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari UIN Sukarriau. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur tahapan dan pendaftaran administrasi cerai gugat di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk tugas mata kuliah administrasi peradilan. Baik, sebelum melangkah ke pengadilan, kita harus tahu dulu apa itu cerai gugat. Cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri atau sebagai penggugat kepada sang suami atau sebagai tergugat ke Pengadilan Agama. Istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan. Baik, di sini saya akan membahas tentang syarat administrasi Pengadilan Agama. Apa saja sih syarat administrasinya? Yang pertama itu menyiapkan surat gugatan yang berisi tentang identitas penggugat, alasan penggugat dan tuntutannya. Yang kedua itu berisi dengan buku nikah. Yang ketiga itu KTP-nya, KTP penggugat. Dan yang keempat itu berisi dengan dokumen-dokumen penting lainnya apabila diperlukan. Dan yang kelima itu adalah membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur tahapan perkara. Tahapan pertama itu tahapan pendaftaran. Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili penggugat. Lalu, petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan akan menaksir biaya panjar perkara dan menuangkannya dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Tahapan kedua yaitu tahapan pembayaran. Setelah mendapatkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar, penggugat akan membayar biaya panjar perkara tersebut di bank yang telah ditunjuk dan kemudian mendapatkan nomor register perkara. Tahapan yang ketiga itu penetapan majelis hakim. Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkannya hari sidang. Tahap yang keempat yaitu pemanggilan para pihak. Jurusita akan memanggil penggugat dan tergugat ke persidangan. Tahap yang kelima itu mediasi. Hakim akan mengupayakan upaya damai dengan proses mediasi, dan apabila mediasi itu berhasil, maka perkara ini telah selesai. Dan apabila mediasi itu gagal, maka perkara ini tetap dilanjutkan. Tahap yang keenam itu persidangan perkara. Setelah mediasi itu gagal, maka ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari penggugat dan jawaban dari tergugat, replik, duplik, dan pembuktian yang berisi tentang dokumen-dokumen dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak. Tahap yang terakhir yaitu tahap pembacaan gugatan. Sebelum pembacaan gugatan, para hakim terlebih dahulu akan berdiskusi dan setelah itu barulah putusan itu ditetapkan. Setelah putusan ditetapkan, ada jeda waktu 14 hari apabila si tergugat ini merasa tidak adil baginya atas terhadap putusan tersebut dan ingin melakukan upaya banding. Dan dalam waktu 14 hari itu tidak ada upaya banding, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Setelah itu barulah akta cerai itu bisa diterbitkan dan akta cerai itu bisa diambil. Sekian penjelasan dari saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.